Jumpa lagi di channel Sekolah Fuad. Kali ini dalam pembelajaran IPA Fisika, materinya pemantulan cahaya pada cermin datar. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, tiap hari biasanya kita bercermin ya. Nah, kira-kira bayangannya seperti apa? Apakah sama atau diperbesar atau diperkecil? Jelas sama ya, jelas sama gitu ya. Oke, jadi ketika kita bercermin, maka ini bayangan yang dihasilkan adalah bayangan maya ya, bukan nyata. Ada yang bilang itu nyata pak, ada bayangannya. Jadi bayangan nyata itu bayangan yang dapat ditangkap oleh layar. Jadi butuh layar ya, seperti bioskop gitu, atau zaman dulu ada klise ya, kamera, itu style zaman tahun 90-an. Nah itu bayangan nyata dapat ditangkap oleh klise atau layar. Nah ini jadi bayangan maya itu pertama bayangan yang dapat dilihat secara langsung. Nah ini kan bayangannya dapat dilihat secara langsung ya. Nah ini. Kemudian yang kedua bayangannya di belakang cermin atau di dalam cermin. Nah ini bayangan saya ada di dalam cermin atau di belakang cermin. Nah yang ketiga adalah bayangan yang dibentuk oleh perpotongan perpanjangan sinar pantul. Ya, ada perpanjangan sinar pantul. Kalau perpotongan sinar pantul bayangan nyata, tapi kalau perpotongan perpanjangan sinar pantul berarti bayangan maya. Kalau pada lensa ini perpotongan perpanjangan sinar bias gitu ya, bukan sinar pantul kalau pada lensa. Nah, itu tadi bayangan maya dan bayangan nyata. Nah, sekarang sifat-sifatnya. Jarak benda dengan jarak bayangan sama ya. Jarak benda dengan jarak bayangan adalah sama. Kemudian tinggi benda dan tinggi bayangan adalah sama juga, sehingga perbesarannya adalah 1. Perbesaran S aksen dibagi S, karena sama maka hasilnya 1. 10 bagi 10 ya 1 gitu. Selanjutnya adalah bayangannya saling berkebalikan gitu ya. Bayangannya saling berkebalikan. Ketika kanan jadi kiri, kemudian kiri jadi kanan gitu. Bayangannya saling berkebalikan. Oke, sekarang kita akan ke hukum Snellius ya. Hukum Snellius ini ya. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kemudian sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, jadi ini saya membawa cermin. Jadi ketika saya pantulkan gitu ya. Saya seperti ini. Kemudian saya sorot, maka nanti terbentuk sudut datang sama dengan sudut pantul gitu ya. Nah, ini seharusnya saya menggunakan laser, tapi karena lasernya ketinggalan, saya menggunakan power bank. Ternyata power banknya tidak terang juga ini. Oke, jadi jika nanti sudut datangnya misalnya 30 derajat, maka sudut pantulnya juga 30 derajat. Sama dia. Sudut datang yang di sini nanti akan menghasilkan sudut pantul sebesar sudut datang. Nah, ini sinar datang, sinar pantul. Nah, di sini ada garis normal. Garis normal adalah garis yang tegak lurus bidang sentuh ya, garis yang tegak lurus bidang sentuh. Nah, ini bidang sentuhnya. Ini dia saling tegak lurus yang membentuk sudut 90 derajat. Baik, ini kita akan ke contoh soal yang kedua ya. Misalnya ada contoh soal seperti ini. Contoh soal. Nah, sudutnya itu yang diketahui bukan di sini ya, sudutnya bukan di antara garis normal yang diketahui. Jadi sudutnya misalnya di sini 20 misalnya ya, 20 derajat. Nah, ditanya
sudut di sini gitu. Yang ditanya adalah sudut pantulnya berapa. Oke, jadi ini kita harus tahu peraturannya ya. Jadi kita memiliki sudut siku-siku itu 90. Kita memiliki sudut siku-siku 90 derajat. Nah ini namanya adalah 90 derajat. Nah jika kita hitung, maka nanti sudut yang ini berapa? Kita cari dulu sudut yang sini. Maka sudut yang di sini kita cari menggunakan 90 derajat dikurang 20 derajat. Sehingga dapatnya adalah 70 derajat. Sehingga sudut yang di sini adalah 70 derajat. Nah, kalau sudah ketemu 70 derajat, maka kan sudut datang sama sudut pantul. Kalau sudut datangnya 70 derajat, maka sudut pantulnya juga 70 derajat. Jadi R sama dengan 70 derajat. Biasanya ada contoh soal atau soal yang seperti itu ya. Jadi yang diketahui sudut yang di sini, ya sudut yang di sini. Ini garis normalnya, yang ini sinar datang, ini sinar pantul. Nah seperti itu cara penyelesaian soalnya. Oke, sekarang kita akan menentukan jumlah bayangan yang dibentuk oleh dua cermin datar ya. Nah, di sini saya membawa cermin tapi saya bukan untuk dandan ini ya. Nah, ini saya membawa dua cermin. Nah ya. Nah ini ada sendok nih. Nah ada sendok. Nah ketika saya taruh di sini sendoknya, nah kira-kira ada berapa jumlah bayangan yang dibentuk oleh sendok, yang dibentuk oleh cermin ya. Atau saya masukkan jari saya. Nah ada berapa tuh bayangannya? Dia lebih dari satu ya. Nah seperti ini nih. Nah tuh ada berapa tuh bayangannya tuh? Tuh banyak ya? 1, 2, 3. Nah ini sering di mall-mall atau di tempat tukang cukur juga ada cermin seperti ini. Jadi bayangan kita jadi banyak gitu. Atau di toko-toko ya. Kadang ada cermin itu bentuk bayangannya bisa banyak banget. Nah ini bisa dihitung pakai cara fisika gitu. Nah caranya seperti ini. N sama dengan 360 per alfa dikurang 1. Ya. Jadi rumusnya adalah N sama dengan 360 per alfa dikurang 1. Nah alfa itu sudut ya. Sudut yang dibentuk oleh cermin datar. Nah ini saya buka kembali, saya bukan mau dandan ini ya. Nah, kalau dia seperti ini, ya, kalau dia ini seperti ini, tegak lurus nih, ya tegak lurus. Nah, ini bayangannya ada berapa gitu ya? Kalau dia 90 derajat ada berapa? Kemudian kalau dia enggak 90 derajat, dia lebih dalam lagi gitu ya. Ini ada berapa bayangannya? Nah, jadi alfa ini sudut yang dibentuk antara dua cermin ini. Nah, kita akan menghitung ya. Oke, misalnya contoh soal, diketahui sudut yang dibentuk dua cermin ini adalah misalnya 90 derajat. Nah berapa jumlah bayangan yang dibentuk? Nah kita punya rumusnya nih, kita punya rumus ini. Jawab Dn sama dengan 360 per alfa dikurang 1. Nah gitu. Nah di sini
360 derajat dikurang, karena ini sudutnya 90 derajat ya. Ini 90 per 90 dikurang 1. Nah, ini bisa coret-coret nih. Nolnya kita coret-coret dulu nih. Coret. 36 bagi 9 kan dapat 4. 4 dikurang 1, jadi 3 bayangan. Nah, kita buka kembali nih. Nah, jadi ketika membentuk sudut 90 derajat, maka bayangan yang dibentuk oleh dua cermin ini ada 3 ini ya. Nah, ini 1, kemudian ini di sini ada 1. Ini kan bendanya nih. Nah, di depan bendanya ini ada 1 di sini, kemudian ini di bawah, karena nggak kelihatan ya. Oh, itu kelihatan tuh. Di bawah 2. Nah, terus di belah sana itu. Nah, ada 1 lagi nih. Nah, seperti itu cara menghitung jumlah bayangan ya yang terbentuk ya. Oke. Sepertinya sangat mudah, tidak ada masalah ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di pembelajaran yang lain. Tetap semangat, ternyata fisika itu mudah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.